ketegangan global memasuki babak baru. Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan tarif 100% kepada China karena pembelian minyak dari Rusia. Di balik langkah ini, tersimpan ambisi Donald Trump untuk memaksa Rusia menyerah dalam perang Ukraina. Tapi apakah ancaman ini justru akan memicu konflik ekonomi berskala global? Konflik Ukraina tak hanya terjadi di medan perang. Di balik layar, ada adu kekuatan ekonomi antar negara adidaya. Salah satu sasarannya adalah pendapatan Rusia dari ekspor energi, khususnya minyak. Cina adalah pembeli terbesar minyak Rusia, sekitar 2 juta barel per hari. Disusul India dan Turki. Rusia sendiri memberikan diskon besar-besaran, menjadikan tawaran minyaknya sangat menggiurkan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun Amerika Serikat tak tinggal diam. Washington memandang aliran uang dari penjualan minyak itu sebagai bahan bakar yang memperpanjang perang di Ukraina. Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika, secara terang-terangan memperingatkan China bahwa mereka bisa dijatuhi tarif sebesar 100% jika terus membeli minyak Rusia yang telah masuk daftar sanksi. Bahkan, menurut Bessent, undang-undang di Kongres memberikan wewenang kepada Presiden Trump untuk menetapkan tarif hingga 500% bagi negara-negara pembeli minyak Rusia. Langkah ini bukan cuma gertakan. Trump bahkan memberikan tenggat waktu 10 hingga 12 hari bagi Rusia untuk menunjukkan kemajuan dalam perundingan damai di Ukraina. Jika tidak, pelanggan minyak Rusia akan langsung dihantam tarif sekunder 100%. Respons China sangat tegas. Mereka menyatakan, sebagai negara berdaulat, mereka berhak menentukan kebijakan energi nasional. Pembelian minyak, menurut pejabat Cina, adalah keputusan internal berdasarkan kepentingan domestik mereka. Dalam konferensi pers, Bessent menyampaikan bahwa Cina menyadari risiko tarif, tapi tetap bersikukuh pada prinsip kedaulatan. Cina sangat serius mengenai kedaulatan mereka. Mereka tidak ingin diganggu, jadi mereka siap bayar tarif 100%, kata Bessent. Bukan hanya soal minyak. Scott Bessent juga menyampaikan kekhawatiran Amerika atas penjualan barang teknologi dual use asal Cina ke Rusia, senilai lebih dari 15 miliar dolar Amerika. Barang-barang ini diduga berkontribusi memperkuat kemampuan militer Rusia dalam perang melawan Ukraina. Washington memperingatkan bahwa tindakan ini bisa merusak citra Cina di mata publik Eropa. Amerika bahkan mendorong negara-negara sekutu untuk ikut menjatuhkan sanksi terhadap pembeli minyak Rusia demi memutus jalur pendanaan Moskow. Negosiasi dagang antara Amerika dan Cina yang berlangsung di Stockholm justru berakhir panas. Alih-alih kesepakatan, yang terjadi adalah adu argumen dan ancaman terbuka. Cina ingin tetap mempertahankan kerjasama energi dengan Rusia dan Iran. Sebaliknya, Amerika terus mendesak agar Cina memutus jalur minyak yang menurut Washington telah memperpanjang konflik di Eropa. Dengan kebijakan baru Trump yang semakin agresif, dunia kini menghadapi risiko eskalasi konflik ekonomi global. Bukan tidak mungkin, perang dagang jilid 2 antara Amerika dan Cina kembali meletus. Langkah Trump dan Scott Bessent bisa jadi awal dari babak baru perang energi dan ekonomi dunia. Jika Cina tetap kukuh, tarif 100% bisa memicu reaksi berantai, mulai dari kenaikan harga minyak global, ketegangan geopolitik, hingga gangguan hubungan dagang lintas benua. Pertanyaannya sekarang, apakah Trump benar-benar akan menjalankan tarif ini? Apakah Cina akan melunak atau justru semakin mendekat ke Rusia? Dan apa dampaknya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia? Dunia menanti jawaban dari dua raksasa ekonomi dunia ini.